Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita di mana Qin Yuer menyelinap ke kediaman Ling Xiaofeng untuk mengambil segel panglima tertinggi agar dapat menemukan dan menyelamatkan gurunya. Namun sesampai di dalam kediaman, Ling Xiaofeng telah dibunuh seseorang, yang menyebabkan Qin Yuer dituduh membunuh, sehingga Qin Yuer jadi buronan para pendekar. Sin berpindah ke seorang misterius di balik tirai merah. Kalian pasti penasaran siapa dia. Diceritakan 10 tahun yang lalu Gongsun bersama kekasihnya menolong seorang petinggi yang akan digulingkan. Petinggi itu pun selamat dan mengucapkan banyak terima kasih. Gongsun dan kekasihnya pun tak meminta balasan apa, melainkan menasihati agar petinggi itu berubah menjadi pemerintah yang adil. Petinggi itu menawarkan kerja sama Gongsun dan kekasihnya pun beranjak pergi yang membuat petinggi kesal. Sin berpindah ke Gongsun di tengah-tengah pohon bambu di mana dia dihadang dan ditantang oleh seorang pria bernama Gua Xiong yang dijuluki si pedang tangan. Ia adalah seorang pendekar yang juga disuruh petinggi di balik tirai merah tadi. Tujuannya adalah membunuh Gongsun. Bertarungan tak terelakkan. Pedang tangan yang dibawa pendekar tersebut sangat tajam, dapat dilihat dari bambu-bambu yang patah, namun nampaknya Gongsun tetap santuy menghadapinya. Pertarungan seru ini terus berlanjut dan membuat lokasi di sekitar berantakan. Gongsun dapat menghindari semua serangan yang diarahkan oleh Gua Xiong, hingga pertandingan diselesaikan begitu Gongsun mengeluarkan pedang emasnya yang membuat pedang yang dibawa Gua Xiong patah. Setelah Gongsun bertanya siapa yang menyuruh Gua Xiong, tiba-tiba ada orang misterius melemparkan pedang yang membuat Gua Xiong terbunuh sebelum menjelaskan semua ke Gongsun. Gongsun mengejar pria misterius tersebut hingga pandangannya teralihkan oleh pertarungan dan ternyata itu adalah Qin Yuer yang sedang dikejar-kejar para pendekar karena fitnah. Bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya bisa dicek di episode sebelumnya ya guys ya. Oke, pertarungan terus berlanjut hingga pada akhirnya Gongsun membawa pergi menyelamatkan Qin Yuer, namun sayangnya Gongsun terkena pedang beracun dari salah satu pendekar. Qin Yuer melihat luka goresan di tangan Gongsun dan membalut lukanya sambil menceritakan mengapa dan bagaimana bisa dikejar-kejar para pendekar. Kondisi Gongsun terus melemah karena racun dari pedang terus menyebar yang membuat Qin Yuer sangat khawatir kepada Gongsun. Saking khawatirnya Qin Yuer menyedot bagian luka Gongsun dengan harapan racun tidak menyebar dan membuat Gongsun membaik. Namun nampaknya setelah Qin Yuer menyedot racun tersebut tinggal Qin Yuer yang terkena racun, namun Qin Yuer sangat senang bisa menyelamatkan Gongsun. Kondisi Qin Yuer terus melemah di mana Gongsun merasakan khawatir bahkan sangat takut kehilangan. Melihat wajah Qin Yuer saat ini, Gongsun mengingat kesedihan dan kehilangan seperti masa lalu. Di sini Gongsun berusaha menyelamatkan Qin Yuer tanpa dia sadari sekarang mereka dalam bahaya dan dikepung banyak pasukan. Dalam kondisi begini Qin Yuer mengatakan apa dia bisa terus hidup bersama Gongsun sampai menikah. Pasukan terus berdatangan dari segala arah yang membuat Gongsun waspada dan terus berusaha fokus mengobati Qin Yuer. Semua pasukan telah mengepung, bahkan ada pemanah di atas genteng yang bisa kapan saja membunuh mereka. Pemanah tersebut adalah bawahan petinggi tirai merah. Pasukan mengepung tempat tersebut dipimpin oleh Yu Song dan Yu Song pun mengatakan kepada Gongsun agar menyerahkan Qin Yuer untuk diadili. Namun Gongsun tidak ingin seseorang yang dicintainya saat ini ditangkap, bahkan dalam kondisi memprihatinkan. Para pasukan tidak peduli apabila Gongsun tidak menyerahkan Qin Yuer akan dibawa dengan paksa. Tiba-tiba panah melesat ke arah Qin Yuer dan di saat-saat terakhirnya Qin Yuer mengungkapkan rasa dan memastikan apakah dia akan terus bersama Gongsun. Sebelum Qin Yuer pergi dia menjelaskan bahwa waktu Gongsun membeli minuman pelupa, Qin Yuer menukar isi dari minuman tersebut agar Gongsun tidak melupakannya kisah tentangnya. Karena Qin Yuer tidak ingin kehilangan Gongsun. Qin Yuer sangat mencintai Gongsun dan berharap untuk terus bersama dan sepertinya kisah kelam masa lalu akan kembali dialami Gongsun. Benar saja, setelah semua diungkapkan, Qin Yuer pergi untuk selama-lamanya yang membuat Gongsun sangat sedih dan merasa putus asa harus kehilangan lagi untuk kesekian kalinya. Gongsun yang perasaannya hancur sedih dan marah karena kehilangan, mencabut pedang emasnya dan berusaha melawan semua pendekar dengan membabi buta. Pertarungan tak terhindarkan, tak peduli dikeroyok, belum semua tertumpas. Ternyata datang lagi banyak pasukan. Dikira bawahan Yu Song telah mati, ternyata semakin banyak pakan yang datang, namun Gongsun tidak menyerah walaupun telah banyak terkena sayatan pedang.
Semua pasukan tertumpas tinggal Yusong seorang diri, dengan luka-luka yang dideritanya saat ini Gongsun terus berusaha melawan Yusong. Kembali terjadi pertarungan sengit namun karena Gongsun kondisinya mulai melemah staminanya karena bertarung tadi dengan orang banyak dan luka-lukanya membuat Gongsun terpojok, namun dengan mengingat Qin Yuer dan penyebab terbunuhnya. Gongsun tidak ingin berakhir di sini dan kembali bangkit yang membuat Yusong pun terbunuh. Setelah semua berakhir Gongsun merasa sangat sedih terpukul karena hal kesedihan mengapa terus dialaminya bahkan di saat ia menemukan dan memiliki rasa cinta lagi harus berakhir menyedihkan, apakah setelah ini di kehidupan selanjutnya Gongsun akan bahagia? Kembali ke Sun Wukong di Gunung Lima Jari di mana Dewi Guanyin menjelaskan reinkarnasi hati bertujuan agar Sun Wukong mengerti adanya rasa welas asih dari dalam hati sedih dan kehilangan bukan hanya dengan keras kepala saja. Film ini sebelum Sun Wukong dibebaskan dan menemani Tong Samcong ke barat ya guys ya dan ternyata pedang emas itu berubah menjadi Toya Sakti. Apabila kalian suka dengan alur film ini silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih.